Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim, Masya Allah, tabarakallah. Kita masih di Damai Indonesiaku dengan tema yang sangat menarik, bagaimana bertempur melawan sulitnya hidup. Tadi guru kita Abi Pantun telah menyampaikan diantaranya bersabar dan juga terus berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun adakah ikhtiar yang harus kita lakukan? Insya Allah selengkapnya akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Kasif Her. Silakan Ustadz Kasif. Bismillahirrahmanirrahim. Wahayyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dengar dari jawaban salamnya, sepertinya saya tidak akan pernah ragu. Yang baru jawaban salam saya pasti pergi haji. Amin. Yang aminnya paling kenceng berangkat duluan. Yang gak ngucapin amin cuma sampai bandara. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalam ala rasulil mustafa. Sayyidina wa habibina wa qurratu a'yunina Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Masya Allah, barusan guru saya, kakak tercinta saya, Ustadz Taufikur Rahman, yang kita kenal dengan Ustadz Pantun. Kalau beliau biasa ngasih pantun ke masyarakat, sekarang saya di edisi live spesial ini yang mau ngasih pantun ke beliau. Makan keripik, makan basreng. Ustadz Taufik memang ganteng. Itu doang bisa. Jamaah rahimakumullah. Saya mau nanya, sulit apa gampang hidup? Kalau punya duit gampang, kalau nggak punya duit dasar mata duitan. Kita selalu menilai rizki itu cuma duit. Nggak ada duit demam 3 minggu. Padahal mana yang lebih mahal, nikmat duit apa nikmat sehat? Mau nggak dikasih sama Allah 1 miliar di saat yang bersamaan seteruk? Mana yang lebih mahal, sehat apa 1 miliar? Ada ibu-ibu pak nyeletuk yang di belakang, saya maunya 1 M tapi sehat. Tetap aja duit juga. Satu saat ada orang yang mengeluh kepada Ibrahim bin Adham, seorang ulama Irak, ulama terkenal. Wahai imam, waliullah, kekasih Allah yang orang selalu beribadah zuhud, saya hidup susah, punya istri bawel bener. Kalau di sini nggak ada satu. Aduh, punya anak nggak nurut, saya susah, utang banyak, seluruh keluhan dia sampaikan. Aduh, nih kok Allah ngasih saya hidup susah bener, padahal saya sholat, padahal saya berzikir, saya sholawat, saya ngaji majelis taklim. Kenapa Allah ngasih saya susah? Ngeluh terus, komplain isi curhatannya dia. Kemudian kata Imam Ibrahim bin Adham, kamu merasa diri kamu miskin? Iya, saya miskin, saya nggak punya duit, nggak punya uang. Kamu merasa diri kamu fakir? Iya, saya fakir. Kalau begitu matamu saya bayarin deh 10.000 dirham. Wah, nggak bakal saya jual mata saya. Ya udah, kalau kamu nggak mau jual mata kamu, saya beli tangan kamu satu aja sebelah kanan. 100.000 dirham. Mau nggak dijual? Gak mau, wahai Imam Ibrahim bin Adham. Ya udah, kakinya deh 100.000 dirham. Disebutin anggota badan sama Ibrahim bin Adham. Tuh, Allah sudah ngasih. Tidak terhingga, tidak ternilai anggota badan. Lantas buat apa mengeluh dalam hidup ini? Betul apa betul? Mana yang lebih nikmat, duit apa sehat? Ibu tanya sama yang jomblo, yang belum punya pasangan hidup. Kalau seandainya pengen beli suami ibu 1 triliun, ibu mau jual nggak? Nah, ada yang bilang jual aja. Astagfirullahaladzim. Jangan dong pak, mau nggak istri dijual? Nggak mungkin. Kita merasa itu aset yang paling mahal dalam hidup kita. Maka oleh itu bapak, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ibu, rizki punya anak rajin sholat, rizki itu doa yang selalu kita lantunkan.
Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa. Gak apa-apa rumah saya masih ngontrak. Gak apa-apa rumah saya masih sewa, saya belum bisa beli rumah, belum mampu beli rumah, tapi saya punya anak rajin sholat, ini rizki yang lebih mahal dari apapun. Saya punya istri menutup aurat, dia tutup auratnya, menjalankan perintah Allah Azza wa Jalla, ini rizki. Bayangkan kalau kemana-mana, punya istri pakai you can see. You ketiaknya nongol sedikit. Na'udzubillahi min zalik. Itu namanya bukan rizki kalau punya istri yang tidak menutup aurat. Jadi rizki Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla tidak melulu, tidak selalu kita berbicara tentang duit. Tanyakan mereka yang ada di ruang ICU sekarang. Mana, berapa mahal harganya sehat. Ibu bisa punya anak. Kita nggak usah anak soleh rezeki. Bisa punya anak juga itu rizki. Ada orang yang menikah 20 tahun, 30 tahun tapi tak kunjung mendapatkan anak. Bahkan ada artis nasional pengen punya anak, dia harus ikut program bayi tabung dengan mengeluarkan biaya hampir 12 miliar. Masya Allah, padahal harga tabung LPG berapa? Kan bayi tabung. Intinya apa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, rizki jangan mindset kita hanya dunia. Bisa dekat sama Allah, hadir majelis ta'lim rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat banyak manusia hadir majelis ta'lim ogah, hadir majelis ta'lim gak mau. Inilah sebab kita insya Allah masuk surganya Allah. Ibu yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, insya Allah tenang aja. Memang kita hidup di dunia ini butuh uang, butuh fulus. Allah Azza wa Jalla tidak menafikan. Tuhan Allah Azza wa Jalla yang menciptakan kita tidak meniadakan bahwa manusia hidup di dunia ini butuh duit. Makanya kita dikasih amalan yang kalau kita mengamalkannya kita dapat duit. Siapa yang mau amalannya? Siapa yang mau amalannya? Berarti pengen duit semuanya. Disebut duit sama Allah. Amalan ini kalau kita melakukannya kita dikasih duit yang banyak. Dahsyat nggak? Yang bisa memahami ayat ini hanya orang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, hanya orang yang yakin dengan Allah Ar-Razzaq. Nanti ibu bapak bisa buka Quran surat Nuh ayat 10-11. Secara eksplisit, secara terang-terangan Allah bilang kalau kamu mengamalkan amalan ini, kamu pasti dapat duit. Nih pemirsa Damai Indonesiaku, resepnya ada di surat Nuh ayat 10-11. Surat apa Bunda? Gimana bunyinya? Oke, saya bacain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah dong. Fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kalian beristighfar, mohon ampunan Allah Azza wa Jalla, Allah pasti kasih duit. Wahai engkau yang lagi butuh fulus, doanya bukan fulus-fulus. Ada di depan Ka'bah fulus bukan. Kalau pengen dapat fulus diajarin sama Allah apa? Astaghfirullah. Kalau engkau ngucapin astaghfirullah karena engkau seret rezeki, seret dapat duit karena dosa, karena maksiat, karena kedurhakaan sama Allah. Engkau dulu pernah nggak sholat, engkau dulu mungkin pernah makan riba, engkau dulu pernah membangkang perintah orang tua, makanya Allah bikin seret rezekinya. Buka pintu rizkimu dengan istighfar, ucapkan astaghfirullah sebanyak-banyaknya, maka dikasih duit sama Allah. Semuanya yuk, astaghfir Rabbal baraya, astaghfirullah
minal khotoya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah. Yang kedua, amalan yang bisa menghadirkan kemudahan atas rizki kita adalah sholawat. Ya, ada seorang sahabat namanya Ubay bin Ka'ab. Ketika dia banyak sholawat, Nabi katakan kepada dia, "Idzan tughfaru dzambuk wa tuhfa hammuk wa tuqda hajatuk." Kalau engkau banyak sholawat, wahai Ubay bin Ka'ab, 3 yang kau dapatkan. Dosamu diampuni, utangmu dilunaskan, hajatmu dikabulkan. Kita punya hajat, rezeki kita dimudahkan. Sholawat sama Nabi. Allahumma sholli sholatan kamilatan. Kalau itu kepanjangan, ada yang hafal, ada yang nggak hafal. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Terima kasih. Baik, Masya Allah, terima kasih. Jazakumullah ahsanul jaza, Ustadz Kasifher yang telah memberikan tausiah di segmen kedua ini. Istighfar dan juga salawat. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang selalu membasahi lisan kita dengan istighfar dan juga salawat. Insya Allah rizki Allah tercurah deras kepada kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah pemirsa, sebelum kita lanjutkan di sesi tanya jawab, Ustadz Pantun sudah siap-siap berbagi berkah untuk para jamaah. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku. Pakai topi megang tasbih kokak. Saatnya luwak white kopi berbagi barokah. Mau dapat rezeki nggak? Rezekinya uang loh. Banyak loh. Banyak, ada 1 juta, mau nggak? Tapi yang bisa jawab pertanyaan saya, oke? Oke, siap? Oke, kue cucur, kue cincin, meluncur cin. Ya. Oke, pertanyaannya nanti siapa yang bisa jawab angkat tangan duluan, maka itu yang akan mendapatkan hadiah. Tapi ingat, ada potong pajaknya. Ya, pertanyaannya bicara kesulitan hidup. Sejarah Islam mengajarkan ada 5 nabi yang tergolong nabi yang betul-betul sabar, sehingga mereka digolongkan nabi golongan ulul azmi. Ulul azmi. Siapa yang bisa menyebutkan 3 nabi dari ulul azmi? Nah, ini aja duluan nih. Ya, ayo silakan ya. Duluan angkat tangannya. Sini, sini dek. Awas, sebelah sini. Oke, siapa namanya dek? Awas miknya. Lihat di sana dek. Oke, siapa namanya? Nama saya Dina Awalia Nurrohmah, biasa dipanggil Dina. Ya. Apa jawabannya? Siapa? Dari 5, 3 saja sebutin. Oke, jadi nabi yang mendapatkan gelar ulul azmi itu diantaranya ada Nabi Musa, Nabi Nuh, dan Nabi Ibrahim. Betul? Alhamdulillah. Naga bonar minum teh hangat. Jawabannya benar banget. Masya Allah. Ke Pondok Kopi naik mobil jeep, luwak white kopi makin ajib. Ya, selamat nih, ada hadiahnya, kelupaan saya. Tuh, tolong diterima, tapi jangan lupa nanti potong pajaknya ya. Bapak Ibu rahimakumullah, jangan iri hati, jangan julid, soto kaki di atas tikar, karena rezeki nggak ketukar. Ya Allah, jangan kemana-mana, tetap bahasa pantun saya di atas atap ngemil duku. Tetap masih di Damai Indonesiaku.